Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reza Firza dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Senin Akbar. Jadi teman-teman, dalam video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi data beserta dengan jenis-jenisnya. Nah, langsung saja, apa sih itu klasifikasi data? Jadi teman-teman sekalian, klasifikasi data adalah proses mengatur atau mengkategorikan elemen data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, atau singkatnya pengorganisasian data ke dalam kategori yang berbeda-beda yang sesuai dengan spesifikasinya. Nah, klasifikasi data sendiri memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, klasifikasi data berdasarkan sumber data; yang kedua, klasifikasi data berdasarkan cara perolehannya; yang ketiga, klasifikasi data waktu pengumpulan data; yang kelima, klasifikasi data berdasarkan jenis data; yang kelima, klasifikasi data berdasarkan sifat data. Nah, langsung saja kita masuk pertama, itu klasifikasi data berdasarkan sumber data. Klasifikasi data yang berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Nah, apa sih itu data internal dan data eksternal? Jadi, data internal adalah data asli yang menguraikan tentang situasi dan kondisi yang terjadi dalam suatu organisasi, dan data yang didapatkan oleh penelitian sendiri atau dari anggota organisasi tersebut. Contohnya seperti data pribadi daripada anggota organisasi, dan contoh lainnya adalah pemasukan dan pengeluaran satu perusahaan. Nah, sedangkan data eksternal adalah data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi, namun dapat mempengaruhi keadaan dari suatu organisasi tersebut. Contohnya seperti kepuasan pelanggan, itu termasuk data eksternal, atau data pengiriman barang dan data pengiriman barang dari jasa kirim. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu cara memperolehnya. Nah, cara memperoleh data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, apa sih itu data primer dan data sekunder? Jadi, data primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. Contohnya seperti kepuasan pelanggan terhadap perusahaan kita dengan cara menyebarkan kuesioner atau wawancara secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang tak secara langsung didapatkan dari objek penelitian, namun sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan cara berbeda-beda. Contohnya seperti data perusahaan yang diteliti atau jumlah penduduk dalam suatu desa. Nah, yang ketiga adalah waktu pengumpulan. Nah, waktu berdasarkan klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan terdapat dua cara. Yang pertama adalah data prosepsional, adalah data yang dikumpulkan di waktu-waktu tertentu dan menunjukkan titik waktu untuk mengetahui informasi mengajar objek yang teliti pada waktu tersebut. Contohnya seperti data penjualan produk per tanggal 17 April 2005 atau data untung rugi suatu perusahaan pada tanggal 18 Juni tahun 2006. Selanjutnya, yang kedua adalah data time series atau data berkala, adalah data yang dikumpulkan secara berkala atau diteliti dari waktu ke waktu untuk mengetahui informasi perkembangan suatu objek yang diteliti. Contohnya seperti data kenaikan dolar AS dari tahun ke tahun atau jumlah maba di suatu universitas dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan jenis data, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kuantitatif dan kualitatif. Nah, apa sih itu data kuantitatif dan kualitatif? Data kuantitatif adalah data yang menggunakan simbol angka, contohnya seperti rata-rata tinggi badan mahasiswa atau rata-rata berat badan mahasiswa. Nah, sedangkan data kualitatif adalah data yang menggunakan kata-kata yang mengandung makna atau gambar-gambaran, seperti contohnya seperti pendapat para ahli mengenai penyakit kanker, atau pendapat para ahli mengenai judi online. Ya, selanjutnya itu berdasarkan sifat data. Berdasarkan sifat data juga terdapat dua cara, yaitu data diskrit, adalah data yang memiliki nilai terbatas pada bilangan bulat atau hanya menampilkan angka yang dapat dihitung dalam jumlah bilangan bulat, atau singkatnya data yang memiliki jumlah yang pasti. Contohnya seperti jumlah siswa dalam satu kelas atau jumlah anggota organisasi. Nah, sedangkan data kontinu adalah data yang ada pada interval tertentu atau tidak terbatas dan lainnya tidak tetap. Contohnya seperti suhu badan atau cuaca. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu sebelah hak, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.